Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita akan sharing kembali, belajar Alkitab bareng bersama-sama. Jadi tadi pagi saya lihat orang yang live itu banyak pagi ya. Tapi hari ini kita akan sharing di siang hari. Biasanya di malam hari, tapi hari ini kita ke siang hari, jadi tidak menentu. Karena itu pastikan saudara untuk mengikuti TikTok ini, dan juga rekamannya nanti akan ditayangkan di YouTube Andre Thomas TV. Jadi kita melanjutkan yang kemarin. Kita masih dalam seri belajar Alkitab bareng, yaitu Kitab Yohanes. Dan hari ini kita belajar dari Kitab Yohanes pasal yang ke-7. Jadi kita akan membaca Kitab Yohanes dan apa yang Tuhan taruh yang menjadi rema di hati akan kita sharingkan bersama-sama melalui live ini, live TikTok ini, yang juga akan ditayangkan rekamannya di YouTube. Oke, Yohanes pasal yang ke-7. Nggak terasa ya, sudah sampai pasal yang ke-7. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea, sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. So, ketika kita menjadi hamba Tuhan, bahkan nabi Tuhan, pelayan Tuhan, biasanya itu harus siap untuk dianiaya ya. Harus siap untuk dianiaya, harus siap untuk dimusuhi orang. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penyampai kebenaran seperti Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita harus siap tidak disukai orang, kita harus siap dibenci orang. Bahkan kalau kita lihat ya di berita di Sudan, di Nigeria, gara-gara orang yaitu dia menyandang nama Kristen, yaitu pengikut Kristus, mereka dibantai, mereka dibunuh. So, kalau kita mau ikut Yesus, kita harus siap menderita bersama-sama dengan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus di sini, dia menghindari orang-orang Yahudi pada waktu itu karena mereka ingin menganiaya Tuhan Yesus. Jadi, mengikut Yesus itu nggak cuma berbicara tentang berkat, tentang kelimpahan, tentang kehidupan, tapi satu paket juga dengan penderitaan. Satu paket juga dengan tidak disukai orang. Satu paket juga dengan dibenci orang. Bahkan di beberapa kasus dianiaya atau dibunuh oleh karena nama Yesus. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, "Berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jika engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya." So, jadi Tuhan Yesus itu dilahirkan dari Roh Kudus ya, bukan dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi dia dikandung daripada Roh Kudus. Tapi meskipun begitu, Yusuf dan Maria mereka memiliki anak-anak lagi setelah Tuhan Yesus yang dihasilkan dari hubungan suami istri gitu ya. Nah, jadi Tuhan Yesus ini punya saudara-saudara. Tapi dikatakan di sini saudara-saudara Tuhan Yesus itu pun tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Kecuali Maria, kecuali Yusuf ya yang mengalami langsung. Tetapi adik-adik Tuhan Yesus, saudara Tuhan Yesus ini, mereka belum pernah menerima pernyataan Tuhan seperti Maria yang bertemu dengan malaikat atau Yusuf yang mendapatkan mimpi. Jadi mereka sendiri sebagai orang terdekat tidak percaya dengan Yesus pada waktu itu. So, seringkali ketika kita punya panggilan daripada Tuhan, ketika kita dipanggil Tuhan, diurapi Tuhan, seringkali orang-orang yang menolak kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita.
Orang-orang yang meragukan kita adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi kalau kamu mengalami itu saat ini, itu perkara yang biasa ya. Karena memang Tuhan Yesus sendiri juga pernah mengalami seperti itu. Bahkan Tuhan Yesus bilang nabi itu tidak diakui oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang sekitarnya. Justru dia dihormati oleh orang-orang yang di luar gitu ya. Nah, jadi ketika kita tidak dipercayai atau tidak dianggap oleh orang terdekat meragukan panggilan kita, jangan kecewa, karena memang banyak kasusnya seperti itu. Maka jawab Yesus kepada mereka, "Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat." Nah, Tuhan Yesus bilang kepada orang dunia ini, ya, kalau bagi dunia, Tuhan Yesus itu dibenci. Sama dibenci oleh dunia ini. Karena Tuhan Yesus itu di sini dikatakan dia menyatakan kejahatan dunia ini. Begitu pula dengan kita sebagai pengikut Yesus. Makanya seperti yang saya bilang tadi, no wonders, nggak mengherankan ya. Kita sebagai orang Kristen, kita sebagai pengikut Yesus, orang-orang membenci kita. Seperti di Sudan, di Nigeria, orang-orang Kristen dibunuh gitu ya. Dibenci tanpa sebab. Dan itu bukan sesuatu yang mengherankan. Karena 2000 tahun sebelum kejadian itu, Tuhan Yesus sudah menyatakannya di zaman sekarang. Halo Bram, Lydia, Yohanes, puji Tuhan. Ya. Jadi kalau kamu dibenci, dimusuhi orang oleh karena Tuhan Yesus, halo BCIEFF, itu bukan suatu hal yang aneh ya. Itu sudah dinubuatkan, itu sudah Tuhan Yesus perkatakan sejak dari 2000 tahun yang lalu. Sebelum kamu dibenci orang oleh karena nama Yesus, Tuhan Yesus sudah kasih tahu bahwa ketika kamu ikut Yesus, kamu harus siap dibenci, tidak disukai orang. Makanya kita lihat di Sudan, di Nigeria, orang-orang Kristen dibunuh, dihabisi. Tuhan Yesus sudah bilang, mereka melakukan itu karena mereka berpikir mereka mengabdi kepada Tuhan dengan cara mereka menganiaya atau membunuh orang Kristen. Makanya gereja susah izinnya, begitu ada izin bisa digerebek gitu ya, bisa dibongkar, bisa diganggu ibadahnya gitu ya. Tuhan Yesus sudah nubuatkan itu semua. Jadi itu bukan suatu hal yang mengherankan. Tuhan Yesus sudah kasih tahu terlebih dahulu. Jadi sekali lagi, kalau kamu ikut Yesus, kamu bukan cuma dapatkan kehidupan, kelimpahan, tapi satu paket juga dengan penderitaan, satu paket juga dengan dibenci oleh dunia ini. Nah, jadi kita ikut Tuhan, jangan cuma mau yang enaknya aja, tapi kita juga harus siap dengan yang tidak enaknya. Halo JTS, teman-teman semua. Jadi ini sharing firman Tuhan ya. Pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun tinggal di Galilea. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan, itu ada waktunya, ada timingnya. Kalau Tuhan belum suruh kamu, belum utus kamu untuk melakukan suatu pekerjaan, jangan kamu mendahului Tuhan. Ya. Seperti Tuhan Yesus, dia bilang waktuku belum tiba. Tuhan Yesus tahu kapan waktunya dia untuk kembali melakukan pekerjaan Bapa. Dan ketika sudah tiba waktunya, disitulah Tuhan Yesus mengerjakan pekerjaan Bapa. Begitu pula dalam hidup kita. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan pada timing yang tepat, pada waktunya Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu waktunya Tuhan? Dengan kita intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan berikan kita kepekaan, Tuhan akan berikan instruksi kepada kita. Saya sering gitu ya, menginjili orang,
Saya sering menginjili orang, bahkan orang yang baru dikenal gitu ya. Pernah suatu kali saya ada orang, dia seperti diganggu roh jahat gitu, dia bisa melihat makhluk-makhluk, sosok-sosok, dan dia merasa terganggu dengan itu. Dan waktu itu dia datang ke rumah saya gitu ya. Tiba-tiba Tuhan gerakan saya untuk nginjilin dia. Nah, ketika Tuhan sudah gerakan kamu, di situ kamu lakukan saja, kamu taat saja. Ini orang saya baru kenal ya. Ini orang saya baru kenal, tiba-tiba Tuhan gerakan untuk nginjilin. Kalau kalian di posisi saya seperti apa gitu ya. Tapi saya belajar taat dengan Tuhan, dengan instruksi Tuhan, akhirnya saya menginjili orang ini. Dan saya kaget ya, habis diinjilin ternyata dia langsung terima Yesus, dia dijamah Tuhan. Dia waktu itu saya tanya, apa kamu punya jimat-jimat atau pegangan-pegangan? Oh, dia bilang ada. Dia bakar jimat-jimat itu, dibakar, terus dia terima Yesus. Dia terduduk, dia nangis, dia merasakan damai sejahtera. Besoknya dia dibaptis. Ya, itu semua ketika kita taat pada instruksi Tuhan. Jadi ada timingnya Tuhan, ada waktunya Tuhan. Dan ketika waktunya itu sudah tiba, bagian kita adalah mengerjakan pekerjaan Bapa itu, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terima ulang, shalom. Halo semua, Kalesko, halo. Nah, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, "Di manakah dia?" Nah, jadi Tuhan Yesus ini tahu ya, dia mau dihabisi, mau dianiaya oleh orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi Tuhan Yesus datang ke pesta itu, tapi dia diam-diam, sembunyi-sembunyi. Karena dia tahu orang-orang Yahudi waktu itu mau menganiaya dia gitu ya. Jadi Tuhan Yesus diam-diam dan tidak terang-terangan. Terus orang-orang Yahudi ini bertanya kepada saudara-saudara Tuhan Yesus pada waktu itu, di manakah dia? Tujuan mereka karena mereka mungkin mau menangkap, mau menganiaya Tuhan Yesus. Nah, di sini kita dapat sesuatu bahwa ketika kita mau melakukan pekerjaan Bapa, kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita perlu melakukannya dengan hikmat. Kalau kamu tahu kamu pada waktu itu tidak harus terang-terangan, maka lakukan dengan tidak terang-terangan. Kalau sudah waktunya tiba, kamu lakukan dengan terang-terangan, kamu lakukan dengan terang-terangan. Jadi kita harus peka dengan kehendak Bapa, instruksi Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Jadi harus berhikmat. Misalnya kalau kita sekarang kita tahu ya, kalau kita mau menginjil di suatu tempat, misalnya kita tahu di situ tidak diizinkan, malah kita bisa diserang orang. Ya jangan kita menginjil di situ, pakai cara yang lain gitu ya. Jadi Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan strategi, yaitu strategi daripada Tuhan. Sama seperti Tuhan Yesus, ada saatnya dia melakukan sesuatu itu terang-terangan, ada saatnya diam-diam. Halo Bu Eni. Jadi kalau kita mau melakukan instruksi Tuhan, pekerjaan Bapa itu harus dengan strategi ya. Nah, seperti Tuhan Yesus itu dengan hikmat. Oke, terima ulang, shalom. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak ada seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. So, Tuhan Yesus ini jadi perbincangan ya, jadi pro kontra bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Ada yang bilang, ya itu orang baik. Ada yang juga bilang dia itu penyesat. Apa di sini ya? Ya, dia menyesatkan, dia penyesat. Nah, begitu pula dengan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan Bapa, ketika kita sharing tentang Yesus, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, melayani Tuhan, kita pasti akan mendapat pro kontra dalam hidup kita. Ada orang yang bilang, oh dia orang baik kok, dia menjadi berkat buat kita, dia orang baik. Tapi ada juga yang bilang, wah dia itu sesat, oh dia itu nggak benar. Nah, begitu pula kita di dalam hidup kita, dalam melayani Tuhan. Seperti saya sharing firman Tuhan seperti ini ya, ada yang merasa terberkati, ada juga yang merasa, oh sesat ini. Apalagi saya sering sharing tentang mujizat-mujizat gitu ya, karena saya pernah mengalami mujizat Tuhan, saya disembuhkan Tuhan, saya pernah. Itu kan pasti ada yang pro kontra. Yang pro bilang,
wah puji Tuhan, haleluya. Yang lain bilang mana ada mujizat ya. Padahal mujizat itu masih ada sampai sekarang. Kalau kita lihat hamba Tuhan, Pastor Andi Simon melakukan mujizat-mujizat, banyak yang terberkati, orang-orang bukan Kristen pun terberkati, tapi ada juga di antara segelintir orang yang bilang, oh sesat, oh ini segala macam, ada yang bilang palsu segala macam. Ya wajar aja, selama kita melayani Tuhan, pasti akan ada pro kontra. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Tuhan manggil kita bukan untuk menyenangkan semua orang, bukan untuk diterima semua orang. Pelayanan kita itu belum tentu bisa menjadi berkat buat semua orang, tapi biarlah pelayanan kita menjadi berkat bagi orang yang siap diberkati, orang yang akan terberkati. Kalau yang lain tidak merasa terberkati dan mereka bilang sesat, mereka bilang hal-hal yang buruk, ya itu urusan mereka gitu ya. Nah, jadi dalam melayani Tuhan, gak usah terlalu pusing, gak usah terlalu mikirin pendapat orang lain. Orang yang terberkati, biarlah dia terberkati. Orang yang menolak, biarlah dia menolak. Bahkan Tuhan Yesus bilang, kalau kepada murid-muridnya yang dia utus, Shalom Loh Dewik, kepada murid-muridnya yang dia utus gitu ya, kalau kamu diterima di suatu tempat, masuklah ke tempat itu. Tapi kalau kamu ditolak, kebaskanlah debu dari tempat itu. Artinya apa? Kita tidak dipanggil untuk memenangkan semua orang, karena belum tentu ketika kita bersaksi tentang Tuhan, kita menginjil, kita melayani Tuhan, kita diterima semua orang. Itu gak selalu gitu ya, kadang bisa ditolak juga, dan Tuhan sudah kasih tahu itu, sudah peringatkan itu. Jadi kalau kamu melayani Tuhan, kamu menginjil, kamu sharing firman Tuhan, ditolak orang lain, jangan heran dan gak usah dipusingkan. Yang penting kamu lakukan aja bagianmu, karena yang membuat orang bertobat itu Tuhan, bukan kamu. Bagian kamu cuma menyampaikan, cuma bersaksi. Mau orang atau terima atau tidak, ya itu pekerjaan Roh Kudus ya. Dan itu keputusan mereka masing-masing mau menerima atau tidak. Tapi bagian kamu menyampaikan, kamu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Wow, ini luar biasa ya. Dari berapa hari terakhir ini, dari malam terus ke siang, ada terus ya, puji Tuhan ya, Bu Heni. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Tuhan lalu mengajar di situ. Nah, seperti yang saya bilang ya sebelum-sebelumnya, Tuhan Yesus ini rabi yang legitimate, rabi yang diakui ya. Makanya dia bisa melayani, menyampaikan firman di bait Tuhan. Kalau kita di gereja sekarang, Tuhan Yesus ini ibaratnya kayak pendeta lah kalau di gereja sekarang. Tapi dia itu bagi orang Yahudi zaman dulu dia adalah seorang rabi atau seorang guru. Karena nggak semua orang bisa mengajar di sinagog kalau dia nggak sekolah ya. Jadi Tuhan Yesus ini lulus sekolah mereka. Jadi orang dulu itu kalau mau jadi ahli Taurat, orang ahli Farisi, orang-orang yang mengajar di sinagog atau di bait Tuhan atau di rumah ibadat, dalam terjemahan Alkitab kita, itu adalah rabi-rabi ya yang bisa mengajar di situ. Dan mereka ada sekolahnya. Dan Tuhan Yesus itu lulus sekolah itu, makanya Tuhan Yesus itu bisa mengajar di sinagog, di rumah ibadat atau terjemahan kita, maupun di bait Tuhan. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Mereka bingung ya. Kok tanpa belajar, kata mereka ya. Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Ini teguran juga ya buat hamba-hamba Tuhan, buat pengkhotbah, pendeta. Kalian pernah mendapati nggak? Atau mungkin sering mendapati nggak? Hamba Tuhan, pendeta, khotbah, tapi tentang dirinya sendiri, bukan tentang Tuhan. Dia banyak cerita tentang dirinya sendiri, tapi bukan tentang Tuhan Yesus. Bahkan saya dulu pernah gitu ya, di sebuah gereja, nggak saya sebutkan nama gerejanya, pendetanya khotbah tentang dirinya sendiri gitu ya. Dia baca nas Alkitab, tapi dia nggak bahas nas Alkitab itu. Dia bercerita tentang dirinya sendiri, penderitaannya, mau nyokolahin anak, dia sudah mau pensiunan pendeta uangnya sulit. Dia cerita seperti itu sampai dia selesai khotbah.
saya nggak ada dengar Tuhan Yesus. Dia nggak ada ngomong Tuhan Yesus. Dia cuma ngomong tentang kehidupannya, suka dukanya sebagai pendeta. Terus dia juga ngomongin gereja lain gitu ya. Nah, kadang ada hamba Tuhan yang seperti itu, atau pendeta yang seperti itu ya. Dia bukan bersaksi tentang Tuhan, tapi bersaksi tentang dirinya sendiri. Atau kalian pernah nggak dengar, halo penjahat, selamat bergabung, lucu ya namanya penjahat ya. Halo Dewi segala, shalom. Nah, sampai mana tadi ya? Nah, pernah juga nggak kalian mendengar orang casingnya kayak kesaksian gitu ya? Dia kesaksian, tapi dia cerita, oh kemarin aku puji Tuhan habis pulang dari Malaysia, habis dari luar negeri, atau oh saya kemarin habis dari Yerusalem, habis dari Israel, puji Tuhan dari tanah perjanjian. Tapi dia nggak cerita tentang Tuhan Yesus. Ya flexing aja gitu ya, casingnya aja yang kesaksian, tapi dia banyak cerita tentang dirinya sendiri. Atau kalau kalian dengar khotbah-khotbah orang bercerita, sharing firman Tuhan, tapi banyak menceritakan dirinya sendiri, menceritakan anaknya, anak saya puji Tuhan sekolah di luar negeri, di Australia, bukan malah cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu benar-benar diutus Tuhan, kalau kamu benar-benar melayani Tuhan, kalau kamu benar-benar dipanggil Tuhan untuk melayani, untuk menyampaikan pesan firman Tuhan, yang kamu ceritakan itu bukan tentang dirimu sendiri, tapi kamu menceritakan, bersaksi tentang Tuhan Yesus. Orang gak perlu tahu tentang kamu gitu ya. Yang penting orang mengenal Yesus, tahu Yesus, dan kau menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Boleh cerita tentang diri sendiri, tapi itu untuk kesaksian, yang ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus. Kita bisa belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika dia ditanyai gitu ya, apakah kamu Mesias itu? Dia bilang, bukan. Dia jawab dengan jujur, bukan, aku bukan Mesias itu. Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus di situ, dia bilang, inilah anak domba Tuhan, katanya kan. Inilah anak Tuhan, Elohim yang hidup. So, Yohanes Pembaptis, dia selalu mempoinkan segala sesuatu itu ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mempoinkan segala sesuatu itu ke Bapa di sorga, ke Tuhan. Bukan tentang dirinya sendiri, tapi fokusnya ke Tuhan. Ini banyak kadang hamba Tuhan malah banyak cerita tentang dirinya sendiri ketimbang cerita tentang Tuhan. Khotbah banyak ngomongin diri sendiri, atau ngomongin gerejanya, atau ngomongin organisasinya, bukan ngomongin Tuhan Yesus atau firman Tuhan. Banyak seperti itu, banyak ya kan. Biden School, assalamualaikum, ya assalamualaikum, shalom. Nah, kalian pernah mendengar serafim? Serafim itu makhluk yang agung ya. Jadi dia mengepakkan sayapnya, tapi dia sambil menutupi mukanya. Dia itu makhluk yang sangat agung. Kenapa serafim itu menutupi mukanya? Karena dia nggak mau orang terpesona dengan keagungannya, dengan dia, tapi biar orang bisa tetap fokus memuliakan Tuhan, memberikan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan saja. Banyak orang melayani Tuhan, jadi worship leader, supaya apa? Dilihat orang. Atau bermain musik, supaya apa? Supaya terlihat keren, supaya dilihat orang. Atau ada orang yang pengen jadi pester-pesteran gitu ya, supaya dilihat orang. Banyak seperti itu. Tapi Tuhan memanggil kita bukan untuk seperti itu. Halo Sumiati family. Halo, selamat siang. Ya. Nah, jadi kamu melayani Tuhan hari ini, cross check hatimu. Kamu mau mempromosikan Tuhan atau mau mempromosikan diri sendiri? Kamu mau cerita tentang dirimu sendiri atau kamu mau cerita tentang Tuhan? Ya. Oh, haleluya Jesus. Haleluya. Oh, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku?
mereka mendapatkan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Salah satunya adalah jangan membunuh. Tapi mereka pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, mereka mau membunuh Tuhan Yesus. Jadi mereka mengagungkan Musa, mengagungkan hukum Taurat, tapi mereka malah mau membunuh Tuhan Yesus. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Nah, mereka coba mengelak ya. Mereka mau membunuh tapi mereka menyangkal. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Ya, karena pada waktu itu orang-orang Yahudi waktu itu tidak menghakimi dan adil. Mereka pilih-pilih kebenaran, mereka pilih-pilih ayat Alkitab. Ya. Mereka pilih-pilih firman Tuhan. Zaman sekarang, di gereja sekarang, banyak kan orang seperti itu yang pilih-pilih. Pengennya firman Tuhan yang enak didengar aja. Pengennya firman Tuhan tentang berkat, doa yang dijawab, mujizat, pertolongan Tuhan. Itu kan khotbah-khotbah atau sharing yang paling laris kan. Dan banyak orang yang sharing itu gitu ya. Dan banyak orang yang disukai karena banyak sharing itu. Karena orang biasanya suka mencari apa yang senang mereka dengar. Tetapi firman Tuhan itu tidak bisa dipilih-pilih. Tuhan nggak cuma manggil kita untuk diselamatkan, diberkati, dipulihkan. Tuhan nggak cuma menjawab doa kita, tapi kita juga harus siap menerima firman Tuhan yang lain. Apa? Misalnya ketaatan, misalnya mengampuni meskipun berat, gitu ya. Kita juga harus siap menderita bersama-sama dengan Yesus. Kita harus siap dibenci orang, dimusuhi orang oleh karena Tuhan Yesus. Halo Indonesia. Ya. Jadi jangan pilih-pilih firman Tuhan. Jangan cuma mau yang enaknya aja dari Tuhan, tapi bagian yang gak enaknya gak mau. Sama seperti kata Ayub kan, masakan kita cuma mau yang enaknya aja dari Tuhan, yang gak enak yang gak mau. Ya, jangan pilih-pilih. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Nah, jadi Tuhan Yesus ini banyak dimusuhi ya oleh beberapa orang di Yerusalem, itu orang-orang di Yerusalem. Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Jadi mereka benar-benar ingin membunuh Tuhan Yesus pada waktu itu. Halo Bang Jer, pengen membunuh Tuhan Yesus pada waktu itu. Tetapi mereka nggak berani. Mereka nggak berani. Karena memang belum saatnya ya. Belum waktunya. Nah, banyak orang takut ya dengan misalnya pandemi, virus. Apalagi kita sempat digegerkan dengan virus, pandemi. Di Jakarta katanya ada hujan beracun ya. Nah, banyak wabah, pandemi, virus. Nggak perlu takut ya. Kalau belum waktunya, mau pandemi, mau perang, mau apapun, itu nggak akan mencelakai atau mengambil nyawamu kalau belum waktunya. Sama seperti Tuhan Yesus di sini ya. Orang mau membunuh dia tapi belum waktunya. Ya. Tuhan belum menyerahkan Yesus kepada mereka. Maka menyerahkan atau mengizinkan ya. Nah, maka itu tidak akan menimpa kamu. Firman Tuhan bilang, selai rambutmu pun gak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kamu gak perlu takut dalam hidupmu ini. Apa yang hendak kau makan, apa yang hendak kau minum, aduh takut bahaya, virus, apapun. Kalau belum waktunya, kamu gak akan kenapa-napa. Ya. Karena hidup kita itu tergantung pada Tuhan. Bukan pada dunia ini gitu ya. Kalau Tuhan belum izinkan, maka
kamu nggak akan kenapa-napa. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya. Waktu Yesus mengajar di Bait Tuhan, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Dan Yesus ini ngomong hal-hal yang surgawi yang waktu itu tidak dimengerti oleh mereka. Dan Yesus berbicara tentang Bapa di sorga, yang mana mereka nggak mengenal Bapa di sorga. Mereka cuma menganggap Yesus itu berasal dari Nazaret, ya, orang Nazaret. Itu pendapat mereka waktu itu. Karena sesuai nubuatan Kristus atau Mesias itu, dia lahirnya di Bethlehem. Tapi Yesus itu kan lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di Nazaret dan dia disebut orang Nazaret. Makanya orang-orang bilang, apa ada sesuatu yang baik dari Nazaret gitu ya? Karena Mesias itu dari Bethlehem. Tetapi mereka juga melihat Tuhan Yesus melakukan tanda-tanda, keajaiban dan kuasa. Jadi orang ini bingung gitu ya. Ini beneran Mesias atau enggak? Jadi orang seperti terbagi-bagi pada waktu itu. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. So, kalau saatnya belum tiba, tidak ada satupun orang pun yang bisa menyentuh kamu, tidak ada satupun virus, bakteri, sakit penyakit, atau hal-hal buruk yang bisa menyentuh kamu kalau belum tiba saatnya, yang bisa mencabut nyawamu kalau belum saatnya. Hidupmu ini ada di tangan Tuhan, amin. Tetapi di antara orang banyak itu, ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Nah, jadi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus itu ada banyak juga. Seperti saya bilang tadi, mereka terbagi-bagi. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Ada yang meragukan, tapi ada juga yang percaya. Akhirnya mereka kayak mengefek gitu ya. Mereka bilang, halo Damon Asar. Mereka bilang, kalau Kristus itu datang, Mesias itu datang, apakah dia akan melakukan lebih banyak mujizat daripada dia ini? Sedangkan Yesus saja sudah banyak melakukan mujizat-mujizat gitu ya, keajaiban-keajaiban. Itu yang membuktikan, yang mengkonfirmasi bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah Tuhan. Mana tadi ya? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Tuhan untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Ketika Tuhan Yesus bilang, tinggal sedikit lagi waktu aku dan aku akan kembali kepada Bapa yang mengutus aku, orang-orang Yahudi waktu itu bingung, kemana dia pergi ini? Padahal Tuhan Yesus bilang kan dia akan kembali ke Bapa, yaitu di sorga. Tapi itu kan waktunya sudah dekat ya, timelinenya ini kan sudah dekat. Nah, terus mereka ini berpikir, kemana dia? Apakah dia ke orang-orang Yahudi perantauan atau orang-orang Yahudi diaspora yang di Yunani? Mereka berpikir secara itu ya, karena mereka nggak paham apa yang Tuhan Yesus bilang. Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku. Dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, mereka berpikir tempat yang dikatakan Tuhan Yesus itu tempat di dunia ini, di Yunani, di mana. Tapi Tuhan Yesus berbicara tempat itu adalah sorga.
Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang hidup besar, yaitu Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. So, Roh Kudus itu digambarkan Tuhan Yesus di sini sebagai adalah aliran-aliran air hidup. Dan roh ini diterima oleh mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kamu percaya kepada Tuhan Yesus itu karena Roh Kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat berkata Yesus adalah Tuhan selain oleh karena Roh Kudus. Itu yang ditulis di Alkitab. Dan Roh Kudus itu dikatakan di sini adalah digambarkan Tuhan Yesus dengan aliran-aliran air hidup. Tapi pada zaman Tuhan Yesus dulu, Roh Kudus itu belum datang secara langsung karena Tuhan Yesus belum dimuliakan. Nah, setelah Tuhan Yesus dimuliakan, Roh Kudus itu datang. Nah, Roh Kudus inilah yang membawa kehidupan dalam hidup kita. Bahkan kita ini kan antara dua ya, antara rapture, tidak mengalami kematian, kita terangkat, ataupun kita mengalami kematian, dan ketika kita mengalami kematian, nanti Roh Kuduslah yang akan membangkitkan kita dari kematian. Nah, beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Tepat kan seperti yang saya bilang tadi ya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Seperti saya bilang tadi ya, ada pertentangan pada waktu itu. Ada yang percaya, oh dia ini Mesias, oh dia ini nabi yang akan datang. Enggak. Yang lain bilang, enggak. Nabi yang akan datang kan tertulis dia dari Bethlehem, dari kampung Bethlehem. Tuhan Yesus ini kan orang Galilea. Yesus ini kan orang Galilea, nggak mungkin. Padahal Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret. Jadi dia dipanggil orang Nazaret, Yesus orang Nazaret. Meskipun Tuhan Yesus itu lahirnya di Bethlehem. Nah, jadi ada pertentangan pada waktu itu. Ya, tentang Tuhan Yesus ini. Dan sampai sekarang pun pertentangan itu ada. Masa sih manusia dijadikan Tuhan? Apakah Yesus itu manusia yang dijadikan Tuhan atau Tuhan yang menjadi manusia? Ada pertentangan ya kan? Tuhan kok mati? Apa lagi? Ayo, apa lagi pertanyaan-pertanyaan biasanya kan? Ya, akan selalu ada pertentangan ya. Orang yang menentang biasanya adalah orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang belum dibukakan pikirannya oleh Tuhan. Kalau kamu percaya Yesus saat ini, pikiranmu dibukakan, bersyukur sekali ya, bersyukur banget, bersyukur kepada Tuhan. Itu anugerah Tuhan dalam hidupmu. Itu Bapa yang menarik kamu datang kepada Tuhan Yesus, seperti yang kita bahas kemarin malam di Yohanes 6. Itu Roh Kudus yang bekerja di dalam hatimu. Maka penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Mereka mau menangkap Yesus ya. "Kenapa kamu tidak membawanya?" Bawa Yesus di sini ya. Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti seorang itu." Wow. Tuhan Yesus mengajar dengan cakap, dengan kuasa. Sehingga orang berkata, gak pernah ada manusia yang berkata seperti itu. Kata penjaga-penjaga itu ya, jawab orang Farisi itu kepada penjaga-penjaga itu ya, kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka." Wah, marah coy. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya. Jadi Nikodemus ini pernah datang ke Tuhan Yesus ya.
diam-diam pernah kita bahas di pasal-pasal sebelumnya. Tapi Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jadi mereka ini benar-benar apa ya bahasanya ya, bahasa Indonesia ya, kalau pengen banget geram gitu ya. Begitu geram ingin menghabisi Tuhan Yesus. Sampai mereka mau menghabisi Tuhan Yesus itu tanpa pengadilan, tanpa pembelaan diri gitu ya. Tapi karena belum saatnya, mereka nggak bisa menyentuh Tuhan Yesus. Jawab mereka, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Sini nggak ada jawaban dari Nikodemus ya. Ketika ditanyai, apa kamu orang Galilea juga sehingga kamu bela-bela Yesus? Kamu baca di kitab suci, nggak ada nabi dari Galilea. Karena mereka mengira Yesus itu lahir dari Galilea gitu ya. Padahal Tuhan Yesus lahir di Bethlehem dan dibesarkan di Nazaret. So, kalau kamu ikut Tuhan, kamu harus siap dibenci orang, kamu harus siap jadi pertentangan. Bisa ada orang yang setuju, yang merasa terberkati ketika kamu sharing firman Tuhan. Bisa juga ada orang yang tidak suka, yang tidak paham, belum paham, yang akan bilang kamu sesat, yang akan bilang kamu menyesatkan orang-orang. Tapi tetaplah mengabarkan firman Tuhan, tetaplah menginjil, tetaplah melayani Tuhan. Gak usah pedulikan pendapat orang lain, tapi fokusnya adalah bukan kepada pendapat orang, tapi kamu fokus kepada Tuhan yang mengutus kamu. Terima kasih. Demikian sharing firman Tuhan kita hari ini. Sharing ini rekamannya akan kita tayangkan di YouTube Andre Thomas TV. Bisa subscribe YouTube Andre Thomas TV untuk menonton rekaman dari setiap live. Kalau mungkin ada yang ketinggalan, ada pesan-pesan firman Tuhan yang ketinggalan, mau menonton lagi bisa nonton di YouTube Andre Thomas TV. Di situ kita sharing pesan firman Tuhan. Di sini ada fitur ya. Oh ya, oke. Ya, masih ada beberapa fitur yang terkunci ya di TikTok. Mungkin suatu saat kalau Tuhan izinkan fitur-fiturnya sudah terbuka, mungkin saya bisa panggil berapa orang, kita sharing atau mendoakan, just mendoakan kalau ada yang ingin didoakan, atau mau sharing-sharing, mau cerita-cerita. Tapi sekarang masih belum mungkin kan, karena ini masih baru awal-awal live ya. Baru live keberapa ini? Ketiga atau keempat ya. So, sampai berjumpa di live selanjutnya. Bagi yang ingin nonton live, senja, halo senja. Yes, oke. See you again. Tuhan Yesus memberkati.